Baik, anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semuanya memperhatikan ya. Kali pertemuan ini adalah kita akan membahas yaitu moderasi beragama ya, dengan tema moderasi beragama. Anak-anak yang saya banggakan, bahwa kita melihat, memandang sebuah negara besar ini yang luas, yang majemuk ya, bahwa anak-anak selaku anak bangsa, kita harus menjaga negara yang besar ini, yang beraneka ragam tentunya ya, sehingga perlulah kita sebagai anak Indonesia ini menjaga kelestarian yang sudah ada untuk tetap utuh ya, karena Indonesia adalah negara yang sangat kaya ya, baik kaya alamnya, kaya bahasanya, sukunya, dan lain-lain ya. Anak-anak mungkin sudah ada yang tahu ya masalah suku yang ada di Indonesia ini. Coba sebutkan anak-anak salah satu suku yang ada di Indonesia ya. Coba, ada yang tahu apakah tidak? Ya, satu adalah suku Jawa ya, suku Jawa, terus suku Sunda, suku Bugis, ya, suku Ahmad, suku Betawi, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi anak-anak harus tahu ya keragaman yang ada di Indonesia ini. Bagaimana caranya keragaman yang ada di Indonesia ini, negara tercinta, tetap utuh, terjaga ya. Maka anak-anak semuanya yang ada di SMP ini perlu yang namanya mempelajari moderasi beragama ya. Agar apa? Ya agar keragaman yang ada di Indonesia ini tetap terjaga ya. Karena kita bahasanya kan banyak ya di Indonesia ini. Nah, ini adalah suatu anugerah ya dari Tuhan, dari Allah, yang kita tidak bisa meminta dan juga tidak bisa menawar ya. Ini adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya, yang harus kita jaga ya. Karena keragaman ini akan menjadi sebuah ilmu bagi kita ya. Bagaimana caranya kita harus tenggang rasa, menghormati ya, di antara satu dan lainnya. Karena Indonesia ini dibangun bukan hanya satu kelompok saja, tapi dari berbagai kelompok, banyak kelompok ya. Nah, oleh karenanya agar Indonesia tetap satu Indonesia, maka anak-anak bangsa ini perlu belajar yang namanya moderasi beragama. Baik, anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan ya. Moderasi beragama ya. Pertama adalah kata moderasi. Nah, mungkin anak-anak sudah ada yang pernah dengar ya moderasi ini. Apa ya artinya, coba anak-anak mungkin ada yang tahu? Sedikit Pak Guru jelaskan ya mengenai moderasi. Moderasi adalah jalan tengah ya. Juga bisa diartikan moderasi adalah sesuatu yang terbaik ya. Sesuatu yang terbaik. Nah, misalnya suatu permasalahan yang di tengah-tengah adalah menangani sebuah konflik ya. Semisal ya, baik itu berani ya, berani itu dianggap baik ya, di antara dua permasalahan. Ini permasalahan yang tentunya negatif ya. Di antara ceroboh dan apa ini namanya
di antara Ceroboh dan bentar dulu ya, saya lupa nih Pak. Ceroboh dan di antara Ceroboh dan pemberani misalnya, di antara dua sifat yang tidak baik ya. Nah, ini namanya moderasi ya, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya, di antara hal yang negatif ya, tapi kita karena biasanya kalau berani itu kan dianggap baik ya, dianggap baik kalau berani. Di antara sifat ya, apa itu namanya, sifat pembangkang ya, pembangkang, tapi yang pembangkang ini adalah kan istilahnya apa itulah. Selanjutnya adalah agama. Apa sih itu agama? Agama adalah keyakinan seseorang memeluk agama tersebut, mengamalkan keyakinan tersebut. Nah, agama itu adalah kebaikan ya, harusnya menebarkan kebaikan, menebarkan kasih sayang. Nah, ini adalah beragama ya. Agama itu baik ya. Jadi ketika ada orang yang belum baik, berarti dia belum memiliki agama. Nah, ini. Jadi dengan tadi kita beragama harus ada di tengah. Dalam arti kita ini tidak boleh anggap kelompok kita paling benar ya. Ya, kelompok karena kita kelompoknya besar ya. Kelompok kita merasa paling hebat ya, yang lainnya salah, yang sesat. Nah, ini agama yang terlalu berlebihan. Orang yang beragama berlebihan, ini namanya, ini adalah agama yang terlalu ekstrim ya, ekstrim. Sehingga itu tidak boleh. Kita beragama ya harus di tengah-tengah dengan moderasi itu ya, sehingga akan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Karena agama di Indonesia adalah agamanya majemuk ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus di tengah-tengah ya. Ya. Bagaimana sih ketika beragama yang terlalu ekstrim ya, yang berlebihan ya, kita misalnya ya, kita beribadah tanpa melihat kondisi lingkungan. Misalnya ini, kita tidak tahu waktu, misalnya kita membaca Al-Quran, tadarus ya, misalnya di bulan suci Ramadan ya, itu biasanya di kampung sampai jam 12, jam 1 belum selesai ya. Ini secara ini adalah melanggar ya, karena mengganggu kenyamanan ya pada lingkungan. Lingkungan juga perlu istirahat. Jadi kalau kita berlebihan dalam beragama, ya itu tidak baik ya. Itu tidak baik. Jadi harus di tengah-tengah, harus melihat kondisi. Kita menghormati lingkungan sekitar. Apakah di lingkungan sekitar agamanya mungkin ada yang tidak sama dengan kita, maka kita perlu menghormati juga. Terus apalagi kita misalnya yang berlebihan ya, agama bertoleransi, misalnya hal yang haram kita menjadi alasan kita makan sebanyak-banyaknya dengan dasar toleransi kepada agama yang lain. Ini juga agama yang berlebihan, ini juga tidak dibenarkan. Terus apa lagi, banyak lah ya yang berlebihan. Kita mengintervensi atau menghujat simbol-simbol kesucian agama lain, meremehkan ya, merendahkan. Ini juga terlalu fanatik ya, saya ini ya. Ini juga tidak boleh, ini ekstrim ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim kanan dan kiri. Nah. Terus apalagi musik atau merusak tempat ibadah lain karena mungkin tidak sepaham dengan kelompok kita ya, sehingga kita merusak
tempat ibadah lain. Ya, ini juga berlebihan, menganggap dirinya paling benar. Nah, ini kita harus memakai moderasi beragama supaya kehidupan agama yang ada di Indonesia ini tetap utuh terjaga. Ya, jadi tidak boleh merasa dirinya paling benar, kelompoknya yang paling benar, ya. Itu. Anak-anak semuanya, itulah masalah moderasi beragama, ya, yang ada di Indonesia ini. Anak-anak harus perlu diketahui, ya, supaya Indonesia ini tetap beragam, ya. Ya. Agama itu bukan untuk meragamkan, ya. Agama bukan untuk meragamkan agama, tapi menyadarkan bahwa kita ini adalah agama yang beragam, ya, itu ya agama, ya. Jadi jangan salah berpikir, ya, dan salah menafsirkan. Anak-anak, jadi karena itu adalah sunatullah, ya, sunatullah. Karena ya anak-anak, karena bahwa kita ini agama Islam yang kita kan ini harus di tengah-tengah, ya, menjadi umatan wasaton, ya. Karena di Al-Qur'an Allah berfirman di surat Al-Baqarah 143 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi bahwa kita yang beragama Islam ini harus di tengah-tengah, ya. Wasaton, umatan wasaton itu di tengah, menyaksikan kepada manusia lain yang menjadi saksi, di antara perkara yang hak dan yang batil, ya, tentunya, ya. Tapi kita tidak boleh menghakimi, kita harus di tengah, tidak boleh ekstrim tentunya, kanan dan kiri, ya, tidak boleh ekstrim. Kita harus hanya menjadi saksi saja, ya, di tengah-tengah, ya. Ini yang namanya kita bermoderasi, ya. Kita ada di tengah, ya. Jadi anak-anak, karena kita sudah belajar tentang masalah moderasi beragama, ya, tentunya kita juga punya prinsip, ya. Moderasi beragama itu punya prinsip. Apa itu? Yaitu adil dan seimbang, ya. Adil dan seimbang. Kita juga harus adil, ya. Jadi manusia yang beragama Islam harus adil dan seimbang tentunya. Apa itu adil? Mungkin ada yang tahu anak-anak. Adil itu adalah menaruh sesuatu pada tempatnya. Ini namanya adil, ya. Terus seimbang itu ya tidak berat, ya, kanan dan kiri, tapi harus seimbang, sama, kanan dan kiri harus sama, ya. Jangan berat ke kiri atau berat ke kanan, ini namanya tidak seimbang. Jadi kita harus adil dan seimbang, itulah, ya.